Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Rodia, nomor induk mahasiswa 206 dari jurusan Teknik Arsitektur, mata kuliah Studi Fikih kelas D, dosen pengampu Bapak Ahmad Yulianto, MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang penerapan prinsip fikih arsitektur dalam perancangan arsitektur. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 3. Yang pertama akan saya bahas yaitu terkait dengan pengertian fikih arsitektur itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan fikih arsitektur? Fikih arsitektur adalah kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat. Jadi, fikih arsitektur ini digunakan untuk mobilitas dalam sebuah masyarakat agar tercapai sebuah pembangunan yang sesuai. Selanjutnya, kecenderungan bentuk arsitektur bangunan itu sendiri dan sebagai persoalan seputar bangunan yang ditengahkan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu fikih. Jadi, dalam pembangunan diupayakan atau diwajibkan bagi setiap umat muslim untuk berpegang teguh pada fikih arsitektur. Mengapa demikian? Karena agar tidak terjadi kesalahan atau kemudorotan dalam membangun sebuah bangunan. Karena bagaimanapun bangunan itu sebagai salah satu kebutuhan primer manusia khususnya. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa hakikat fikih arsitektur meliputi definisi, objek kajian, pencetus, dan pokok kajian. Menurut mazhab sebuah resmi bagi disiplin keilmuan ini ada dua, yaitu fikih arsitektur dan fikih bangunan. Ulama fikih kontemporer menggunakan nama pertama, sedangkan ulama fikih klasik menggunakan nama kedua. Jadi antara fikih arsitektur ataupun fikih bangunan itu sama saja, hanya dalam penyebutannya ulama kontemporer dan juga ulama klasik yang berbeda. Namun dalam hakikat dan pembahasannya tetap sama saja, yaitu membahas tentang definisi, objek kajian, pencetus, dan pokok kajian. Selanjutnya, terdapat cukup banyak teori yang membahas tentang arsitektur, baik yang menganggap bahwa arsitektur hanya sekedar terdiri atas ruang, bentuk, dan struktur saja, maupun yang mengatakan bahwa sebuah ruang merupakan unsur paling penting di dalam arsitektur, sehingga untuk memahami arsitektur diperlukan pemahaman atas ruang. Jadi dalam konsep arsitektural itu tidak hanya berpacu pada ruang itu saja, namun ada hakikat-hakikat yang tetap harus dipertimbangkan dalam pembangunan. Mengapa demikian? Karena agar tercapai suatu pembangunan yang sesuai dan memberi kebermanfaatan bagi sesama. Namun dari teori-teori ini, ada yang berpendapat bahwa arsitektur adalah permainan massa dan cahaya yang luar biasa. Jadi dalam arsitektur itu tidak hanya membangun sebuah bentuk, namun kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal seperti pencahayaan, ventilitas, dan aksesibilitas antara view dalam dan view luar agar tercapai bangunan yang sesuai. Karena di sebuah bangunan dalam suatu daerah dan daerah lainnya itu memiliki karakter yang berbeda karena memiliki iklim yang berbeda, letak geografis yang berbeda, dan aspek lainnya.
Selanjutnya, ruang lingkup dan kajian fikih arsitektur. Objek kajian fikih arsitektur, menurut Basya, objek kajian fikih arsitektur adalah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Sebagaimana Basya, Khalid Azab dengan sangat gamblang menjelaskan objek kajian fikih arsitektur sebagai bagian kedua fikih arsitektur berdiri tegak berdasarkan eksperimen pembangunan kota dan arsitektur yang dikembangkan oleh kaum muslim dan sebagai permasalahan seputar kota dan bangunannya. Jadi, objek kajian fikih arsitektur ini berasal dari kajian sebuah bangunan dan ada juga yang menyebutkan dengan kajian sebuah kota. Mengapa demikian? Karena ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa pembangunan kota itu tidak sepenuhnya membawa kebermanfaatan, namun juga membawa kemudaratan. Karena semakin banyak kota yang dibangun, maka semakin sedikit pula alam yang dikorbankan untuk sebuah bangunan. Maka dari itu, beberapa ulama mengembangkan keilmuan dari fikih arsitektur ini sendiri. Selanjutnya, para ahli fikih juga menyatakan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut secara cepat menjadi prinsip-prinsip umum pembangunan. Berbagai prinsip yang dihormati oleh para penguasa, sebab masyarakat luas juga menghormatinya, bahkan menganggapnya sebagai peraturan syariat. Para ulama fikih telah mendokumentasikan berbagai kaidah fikih arsitektur sejak dahulu kala. Misalnya Abdullah bin Abdul Hakam, seorang pakar fikih dari Mesir yang wafat pada 214 Hijriah, mempunyai karya yang berjudul Fikih Bangunan. Jadi para ulama sepakat membuat peraturan-peraturan tentang bangunan, khususnya dalam pembangunan sebuah kota. Kemudian karena kajian-kajian ini diungkapkan oleh para ulama, akhirnya masyarakat menjadikan suatu kajian-kajian tersebut menjadi sebuah kewajiban. Karena perkataan ulama juga dianggap sebagai salah satu atau penyempurna dari pedoman kita sebagai umat muslim, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Untuk poin ketiga, perbedaannya dengan ilmu lainnya serta keistimewaannya. Ada beberapa dalam beraktivitas perancangan, seorang arsitek muslim harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah agar hasil rancangan memberikan manfaat. Oleh karena itu, dalam merancang, mestinya seorang arsitek mengacu kepada prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam sebuah perancangan. Adapun pokok-pokok atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam sebuah perancangan, yaitu ada tujuh pokok. Yang pertama adalah fungsi. Karya arsitektur harus fungsional, artinya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal, menghindari kemubadiran. Seperti telah dijelaskan di atas, kemubadiran atau tindakan berlebih-lebihan merupakan salah satu tindakan yang dibenci Allah dan Rasulullah, serta mengakibatkan banyak kerusakan di muka bumi ini. Jadi dalam membangun sebuah bangunan, yang pertama harus mendahulukan prinsip fungsi. Mengapa? Karena jika kita membangun bangunan tanpa mempertimbangkan fungsinya, maka dapat menjadikan bangunan itu sebagai hal yang mudarat. Dan dalam Islam, kemudaratan itu dianggap sebagai haram. Misalnya, jika kita mau membangun suatu bangunan yang tidak ada manfaatnya, seperti diskotik, itu hanya akan membawa kemudaratan, dan meskipun dibangun oleh seorang muslim dan memenuhi kriteria dari sebuah bangunan tersebut, namun jika fungsinya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka bangunan tersebut akan dianggap haram
Dan yang membangun juga mendapatkan dosa karena telah membangun sebuah bangunan yang tidak ada manfaatnya atau bahkan membawa kemudaratan. Yang kedua, bentuk. Bangunan dapat mempunyai tampilan bentuk yang bagus, namun tetap fungsional dan tidak berlebih-lebihan. Dalam membangun sebuah bangunan, kita juga harus mempertimbangkan prinsip bentuk. Bagaimana? Karena semisal kita membangun bangunan dengan memberikan beberapa ruang, namun ada ruang yang tidak terpakai atau ruang itu hanya digunakan untuk memperindah saja tanpa ada memikirkan prinsip fungsionalnya. Maka dalam hal ini bangunan itu dapat disebut makruh atau tidak ada kebermanfaatannya. Yang ketiga, teknik. Bangunan harus mempunyai struktur dan konstruksi yang kokoh dan kuat sehingga tidak membahayakan manusia yang menggunakannya. Dalam membangun, kita juga harus mempertimbangkan keamanan dari sebuah bangunan tersebut. Karena dalam arsitektur juga kita tidak hanya diajarkan untuk mendesain suatu bentuk, namun kita juga harus tahu terkait konstruksi dan struktur bangunan agar ketika kita menciptakan suatu bangunan, kita bisa membuat bangunan yang kokoh, yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak membahayakan bagi masyarakat umum. Selanjutnya, yang keempat, yaitu keselamatan. Karya arsitektur harus mampu menjamin keselamatan penghuninya seandainya terjadi bencana atau musibah apapun sebagai salah satu wujud ikhtiar. Menyambung dari prinsip yang nomor 3 tadi tentang teknik yang tidak boleh membahayakan, aspek keselamatan juga diperlukan. Maka dari itu, seiring berkembangnya waktu, arsitektur itu mulai berkembang menjadi lebih bagus lagi. Mulai timbul struktur-struktur yang bisa mencegah dari bencana. Misalnya rumah tahan gempa, rumah tahan banjir, rumah tahan angin, itu seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya teknologi, maka keselamatan sebuah bangunan itu semakin dipertimbangkan. Dan semakin banyaknya ilmuwan-ilmuwan atau arsitek-arsitek yang muncul di berbagai dunia, maka bangunan itu juga harus mempertimbangkan keselamatannya agar tercapai suatu bangunan itu yang tidak hanya indah, namun juga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kelima, kenyamanan. Karya arsitektur harus mampu memberikan kenyamanan bagi penghuninya, sehingga penghuni selalu bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah sebagai nikmat diberi udara dan pencahayaan alami. Dalam merancang juga kita harus mempertimbangkan kenyamanan, seperti dalam pencahayaan. Jika kita membangun suatu rumah, dan rumah itu tidak ada pencahayaannya, tidak ada jendelanya, maka kita yang berada di dalamnya pun tidak akan merasakan kenyamanan. Misal lagi, dalam suatu daerah, ada daerah dingin dan ada daerah panas. Itu juga memiliki konstruksi dan struktur yang berbeda. Jika kita dalam daerah panas membuat bangunan yang lebih tertutup, maka dalam ruangan itu akan terasa sangat pengap. Begitu sebaliknya, jika dalam suatu daerah yang dingin dan kita membuat bangunan yang lebih terbuka atau dari bahan-bahan material yang lembab, maka kita berada dalam rumah itu tidak akan merasa nyaman karena udara yang masuk ke dalam tubuh kita tidak sesuai dengan tempat berlindung kita. Jadi, unsur kenyamanan itu harus sangat-sangat juga dipertimbangkan. Untuk yang keenam adalah konteks. Karena arsitektur harus mampu menyatu dengan lingkungan di mana arsitektur itu didirikan, artinya tidak merusak lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Jadi, dalam pembangunan pun, meskipun seiring berjalannya waktu, manusia itu semakin banyak dan semakin membutuhkan pembangunan, namun kita harus tetap mempertimbangkan alam. Bagaimanapun, jika kita tanpa alam, maka kehidupan ini tidak akan terus berlangsung. Jadi, untuk itu, dalam membangun kita harus tetap mempertimbangkan alam, di mana kita harus membangun dan di mana kita tidak boleh membangun, seperti itu. Yang ketujuh adalah efisien. Karya arsitektur harus efisien. Misal dengan prinsip luxurious in simplicity, artinya mewah dalam desain tapi murah dalam pendanaannya, sehingga menghindari kemubadiran. Menurut saya, di perkembangan zaman sekarang, itu banyak sekali bangunan-bangunan yang dibilang cukup unik, megah, namun dengan pendanaan yang
cukup ekonomik, karena sekarang udah mulai banyak material-material itu yang ringan digunakan, namun harganya juga terjangkau. Selanjutnya adalah perintis. Dalam fikih arsitektur ada 2 perintis besar yang termasuk juga imam atau mazhab dalam Islam. Yang pertama adalah mazhab Maliki. Nah, dalam mazhab Maliki ini ada beberapa tokoh yang berpengaruh juga dalam merintis fikih arsitektur. Yang pertama adalah Abdullah bin Lis al-Misri, yaitu penulis kitab Kitabu al-Qadha fi al-Buyani, yaitu merancang buku yang berjudul Keputusan Hakim seputar permasalahan bangunan. Yang kedua ada Isa bin Dinar, yaitu menulis kitab Al-Jidaru. Yang Al-Jidaru dalam hal ini membahas tentang permasalahan seputar tembok. Jadi para ulama itu memikirkan konsep bangunan itu sampai sebegitu spesifiknya. Sampai dalam satu buku hanya membahas seputar tembok saja. Yang ketiga adalah Ali bin Isa. Di sini ia membahas atau menulis kitab Al-Idratu bil Al-Mirfaku. Nah, di sini itu membahas tentang membahayakan fasilitas umum. Jadi dalam buku yang dirancang oleh Ali bin Isa ini hanya membahas seputar fasilitas umum. Dan yang keempat adalah Ibnu Rami. Dia menulis kitab Al-Ilanu bil Ahkami Al-Buyani. Dalam hal ini beliau menuliskan tentang pemberitahuan seputar hukum bangunan. Jadi dalam bukunya itu terdapat hukum-hukum dalam merancang sebuah bangunan. Itulah beberapa tokoh yang mengikuti aliran mazhab Maliki dalam merancang ilmu fikih arsitektur. Yang kedua adalah mazhab Hanafi. Di sini ada 5 tokoh yang juga berperan dalam meneruskan kajian ilmu yang disampaikan oleh mazhab Hanafi. Yang pertama adalah Marjan Thaqafi yang menulis kitab Al-Hitonu. Yang di sini beliau membahas tentang seputar dinding, di mana dalam kitabnya ini ia berfokus pada kajian yang membahas tentang dinding. Yang kedua adalah Ad-Daghani Al-Kabir. Di sini ia memberi ulasan kitab Marjan Thaqafi. Jadi dari Marjan Thaqafi tadi diteruskan lagi oleh Al-Daghani Al-Kabir. Dia memberi ulasan-ulasan, saran-saran dalam kitab-kitab yang sudah dirancang sebelumnya. Yang ketiga adalah Sobru Syahid. Dia menulis penjelasan lebih sistematik kitab Al-Hitonu. Jadi dalam kajian fikih arsitektur dari mazhab Hanafi ini, untuk kitab-kitabnya itu saling berkesinambungan antara tokoh satu dan tokoh lainnya. Jadi beliau ini menyambungkan dari tokoh pertama hingga akhir. Jadi untuk isi kitabnya pun saling berkesinambungan. Yang keempat adalah Ibnu Syana, menulis kitab Tahsirul At-Tariqi, Al-Tasli At-Tariqi. Jadi ya seperti yang kita tahu bahwa At-Tariqi itu berfokus pada kajian jalan. Jadi dalam kitab yang dirancang oleh Ibnu Syana ini, beliau berfokus atau lebih mengkhususkan pembahasannya terhadap syariat-syariat Islam atau fikih arsitektural yang merancang atau membahas seputar jalan. Yang kelima adalah Kami Muhammad. Di sini ia menulis kitab Riyadu Al-Qashimina. Itulah beberapa perintis atau tokoh-tokoh yang berperan dalam mempublikasikan atau memberikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fikih arsitektur. Selanjutnya, kita akan membahas sumber pengambilan dari kajian fikih arsitektur itu sendiri. Yang pertama, sudah pasti dari Al-Quran. Bagaimanapun Al-Quran itu adalah sumber hukum dari berbagai sumber. Jadi, dalam Islam, apapun itu bidangnya, kita harus berpedoman pada Al-Quran. Yang apa saja sih yang dibahas dalam Al-Quran terkait dengan fikih arsitektur itu sendiri? Yang pertama adalah implementasi. Implementasi itu adalah feedback atau apa saja yang dibahas mengenai suatu
kajian itu yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Implementasi ini sendiri dalam Al-Quran sudah banyak sekali pembahasan tentang pembangunan, di mana kita harus berpedoman dan wajib berpedoman kepada Al-Quran. Yang kedua, tentang struktur bangunan. Bagaimana sih suatu bangunan itu harus dibangun, yang tentu harus kuat dan kokoh agar tidak membawa kemudaratan bagi banyak orang. Dan yang ketiga adalah model. Bagaimana kita menciptakan suatu model bangunan itu yang ketika kita melihatnya, kita merasa senang, namun tetap tidak membahayakan bagi sesama, atau tetap mempertimbangkan fungsionalnya, tetap memperhatikan tekniknya, tetap memperhatikan strukturnya, tetap memperhatikan kenyamanan, dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip lainnya. Jadi dari 7 prinsip yang sudah dibahas tadi, itu harus ada dalam sebuah bangunan, tidak boleh tertinggal satupun. Karena jika satu saja ditinggal, maka bangunan itu tidak memenuhi dari bangunan yang berpedoman pada fikih arsitektur. Selanjutnya adalah hukum yang kedua, yaitu al-hadis. Hadis ini menjelaskan dua bagian tentang fikih arsitektur, yaitu tentang hukum-hukum dalam fikih arsitektur yang tidak ada dalam Al-Quran, atau yang masih dijelaskan secara umum dalam Al-Quran, itu dijelaskan lebih rinci dalam al-hadis ini. Kemudian yang kedua adalah masalah bangunan yang berpedoman pada bangunan duniawi, karena bagaimanapun bangunan itu memenuhi kebutuhan duniawi manusia. Jadi ini akan dibahas banyak pembahasannya di dalam al-hadis. Namun tidak dibahas di sini karena ada materi lain yang akan membahas lebih rinci tentang hukum-hukum arsitektur, baik secara duniawi maupun yang secara syariat Islam. Yang ketiga adalah kaidah fikih. Kaidah fikih ini ada dua, yaitu la darurah wala dorarah dan ad-daruru. Jadi, apa sih ad-daruru wala diroro itu? Dianalisis landasan normatif dan interpretasikan secara terminologi. Kaidah ini secara redaksional berasal dari hadis Rasulullah SAW yang secara aplikatif dijadikan dalil oleh para ulama fikih untuk menjawab sebagai permasalahan kontemporer yang tidak memiliki landasan tertulis dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi untuk kaidah fikih yang pertama ini yaitu menjelaskan redaksi dari para ulama tentang hukum-hukum atau permasalahan bangunan yang tidak ada dalam kajian Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi lebih disempurnakan lagi, dikaji lagi, sehingga mencapai atau menemukan suatu kajian yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam kita membuat bangunan yang tetap berlandaskan syariat Islam. Dan tentunya dalam landasan kaidah fikih ini tidak boleh, tidak ada kata kemudorotan dalam pembangunannya. Dan yang kedua adalah ad-daruru. Menurut pakar fikih terbagi dalam 3 makna, yaitu antonim manfaat, mendatangkan kerusakan pada orang lain, dan mengurangi suatu hak. Jadi dalam ad-daruru ini adalah di mana ad-daruru itu berarti darurat, ya, apa kebutuhan, di mana kebutuhan bangunan itu harus membawa kebermanfaatan, tidak boleh membawa keburukan, dan kita harus tetap mempertimbangkan hak dalam, misalnya dalam suatu pembangunan kompleks antara satu rumah dan rumah lain. Misal dalam sebuah perumahan, biasanya antara satu rumah dan lainnya itu untuk jaraknya hanya beberapa sentimeter. Itu harus tetap mempertimbangkan hak tetangganya, karena bagaimanapun dalam pembangunan kita juga harus mempertimbangkan muamalah kita antar sesama manusia, antar sesama tetangga, agar tidak saling merugikan atau mengambil manfaat dari orang lain. Atau contoh lain, jika ada suatu rumah yang satu berada di depan dan yang satu berada di belakang, kita harus memberikan hak mereka untuk memberikan jalan, meskipun itu bukan tanah mereka, namun sebagai manusia sosial, sebagai umat Islam yang harus tetap bermuamalah kepada sesama, kita harus mempertimbangkan hal tersebut.
Jadi adanya fikih arsitektur ini bertujuan untuk memberikan kebermanfaatan bagi setiap umat Islam maupun setiap umat manusia yang ada. Selanjutnya, adapun hukum mempelajari fikih arsitektur itu sendiri. Ragam hukum dan prinsip implikasi bangunan dalam fikih arsitektur yang meliputi bangunan wajib, bangunan sunnah, bangunan mubah, dan bangunan haram. Jadi, fikih itu dalam hal hukum itu setiap permasalahan yang ada itu bisa terbagi menjadi beberapa hukum sesuai kebutuhan yang ada. Sementara dalam bangunan sendiri, hukum asli atau hukum dasar untuk pembangunan sendiri itu adalah mubah, atau boleh dilakukan ataupun boleh tidak, sesuai kebutuhan yang ada. Namun, hal ini bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, ataupun haram jika dalam pengaplikasiannya kita sesuai kebutuhan yang mana atau menghasilkan sesuatu yang baik ataupun yang tidak. Misalkan menjadi wajib itu ketika kita dalam suatu pendesaan atau perkampungan itu tidak ada sebuah tempat ibadah, khususnya masjid, tidak ada masjid untuk beribadah. Jadi kita akan kesulitan jika ingin beribadah secara berjamaah, atau mungkin ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat, kita harus menjangkau dari jarak yang sangat jauh. Maka di situ hukum membangun bangunan tersebut adalah wajib. Yang kedua, sunnah. Membangun sunnah itu misalkan dalam sebuah desa itu masih ada masjid, namun hanya satu gitu. Nah, jadi dalam satu perkampungan itu disunahkan untuk membangun musola gitu agar lebih terjangkau. Yang ketiga, menjadi makruh jika kita membangun suatu bangunan itu tidak ada unsur keperluan, atau misal kita membangun suatu bangunan di jalan, namun bangunan itu kita membangun hanya untuk kesenangan saja, tidak ada kebutuhan yang mendesak atau tidak ada kebermanfaatannya, atau kita hanya berfoya-foya membazirkan uang, di situ hukum membangun kita adalah menjadi makruh. Kemudian hukum membangun kita menjadi haram apabila kita membangun bangunan dengan niat kejahatan atau dengan tujuan membangun bangunan yang tidak bermanfaat atau malah membawa kemudaratan. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, misalkan kita membangun sebuah diskotik, maka hukum membangun kita itu adalah haram karena akan membawa petaka atau akan membawa dosa bagi umat Islam sendiri. Di situ maka dapat kita simpulkan bahwa dalam membangun itu kita akan bertemu atau akan mendapatkan berbagai hukum dalam Islam. Namun tetap hukum utama pembangunan itu adalah mubah. Lalu kemudian dalam membangun juga tetap kita harus memperhatikan hal-hal dasar atau kebutuhan dalam sebuah bangunan. Seperti yang dijelaskan tadi antara pencahayaan, sirkulasi udara, dan lain sebagainya. Bagaimana kita membangun suatu bangunan menyesuaikan dengan tempat kita membangun. Selanjutnya adalah pokok-pokok masalah dalam kajian arsitektur. Di sini kita akan membahas pokok kajian fikih arsitektur yang menjadi pokok timbulnya kajian fikih arsitektur itu sendiri. Yang pertama adalah kaidah fikih. Kaidah fikih di mana para ulama telah mengusulkan bahwa dalam setiap kehidupan manusia itu harus ada hukum, karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum. Yang kedua adalah usul fikih, di mana adanya ilmu fikih itu akan untuk peraturan, sebagai peraturan manusia hidup di dunia ini untuk menuju hidup di dunia yang selanjutnya. Kemudian adalah terminologi fikih yang berkaitan erat dengan arsitektur bangunan. Jadi adanya fikih arsitektur ini adalah adanya terminologi antara
fikih dan juga antara arsitektur bangunan itu sendiri. Dan yang keempat adalah desain planning sebuah kota. Seperti yang saya jelaskan tadi, adanya fikih arsitektur juga berawal dari berkembangnya zaman dari yang lebih komplit sehingga menciptakan sebuah kota di mana dalam pembangunan kota itu memakan lahan yang cukup luas sehingga banyak alam asli ini yang digunakan atau dialokasikan kepada bentuk bangunan. Kemudian ada implikasi dari dasar hukum bertetangga dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan. Kemudian adalah hukum dalam bertetangga, karena bangunan itu juga berhubungan erat antara kita dan juga tetangga kita, di mana kadang hanya masalah air triti saja itu dapat membuat membuat perselisihan antara tetangga satu dan tetangga lainnya. Begitupun hanya masalah jalan itu juga bisa membuat permusuhan antara tetangga satu dan tetangga lainnya. Jadi dalam merancang sebuah bangunan, dalam membuat rumah kita harus tetap mempertimbangkan sekitar kita, lingkungan kita, bagaimana kondisi tetangga kita, bagaimana kondisi lahan kita. Maka dari itu dalam merancang arsitektur itu diupayakan harus dapat menganalisis tapak itu sendiri agar menciptakan desain itu yang sesuai. Jadi bagaimana dia menaruh saluran airnya, bagaimana dia mengatur jalannya, sehingga bangunan yang telah dibuat itu, rumah dia itu tidak mengganggu tetangga atau orang lain. Kemudian ada tentang lingkungan. Jadi dalam kajian fikih arsitektur itu ada karena kita tetap harus memperhatikan konsep lingkungan itu sendiri. Kemudian permasalahan seputar pembangunan dinding, regulasi seputar pembangunan jalan, prinsip dan hukum pemanfaatan tanah perkotaan untuk perumahan, tempat ibadah, perindustrian, dan perdagangan. Nah, dalam pokok masalah kajian yang melatar belakangi timbulnya kajian fikih arsitektur ini juga diambil dari seputar permasalahan dinding, terus jalan, terus tanah, dan juga pemanfaatan perumahan, tempat ibadah, dan perindustrian. Jadi di sini para ulama mengkaji dari masalah yang sudah ada. Karena hukum itu ada karena ada sebuah masalah. Jadi diambil dari masalah semisal dinding yang tidak sesuai dengan kondisi alam, atau pembangunan jalan yang tidak sesuai, atau pembangunan perumahan atau tata letak perumahan yang tidak sesuai, maka timbullah kajian fikih arsitektur itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pencabutan hak milik, seni keindahan fikih arsitektur, dan lain sebagainya. Dalam pencabutan hak milik ini sendiri, seorang itu memiliki hak kepemilikan tanah ataupun bangunan. Namun dalam hak milik ini juga ada prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan, karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa kita juga termasuk makhluk sosial yang harus tetap mempertimbangkan tentang muamalah kita terhadap sesama manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan prinsip arsitektur. Dan terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam kata maupun penyampaian. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maksudku yang salahnya Kak Irfan kok enggak, maksudku kan